Halo Sobat Sellers, ketemu lagi di podcast dengan saya Bunda Rahman dan telah hadir beberapa pembicara atau narasumber kita. Di samping kanan saya telah diundang Kak Wani dari Lini Tanah Angkatan 2010 dan di sampingnya lagi Kak Nian dari alumni Lini Tanah Angkatan 2008. Halo Kak, selamat datang di podcast kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman mungkin beberapa podcast kita sudah menjelaskan atau membahas mengenai atribut yang ada di IMTI seperti bendera dan lain-lain. Nah, untuk episode kali ini mungkin kita akan membahas mengenai pengadilan yang ada di IMTI. Nah, teman-teman juga mungkin pasti bingung apa aja sih pengadilan yang ada di IMTI dan beberapa saja tahap yang ada pengadilan yang ada di IMTI. Nah, untuk berjelasnya mungkin saya langsung memberikan beberapa pertanyaan atau mungkin secara langsung kita akan diskusikan. Nah, Kakak, saya akan memberikan pertanyaan ini, bisa menjelaskan dulu apa sih itu IMTI dan apa yang membedakan IMTI dengan organisasi mahasiswa ini. Mungkin dari Kak Wandi terlebih dahulu. Terima kasih. IMTI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Iya, di organisasi itu bagaikan api. Bagaikan api. Kalau ingin membesarkan apinya, kayunya harus banyak. Dengan kata lain, kayunya di sini kita tahu adalah kader-kadernya atau anggota-anggota. Jadi pentingnya organisasi itu bagi sebuah kader-kader. Di HIMPI kita harus banyak belajar. HIMPI adalah organisasi di Tanah. Setiap anggota itu memiliki hak dan kewajiban. Apalagi tentang apa yang membedakan IMTI dengan organisasi mahasiswa? Iya, perbedaan IMTI sama organisasi lain. Perbedaannya itu mungkin secara mungkin tidak terlalu signifikan. Yang intinya itulah cara kadernya. Setiap organisasi itu beda-beda cara kadernya. Ada beberapa tahap, ada cuma 1 tahap, 2 tahap. Jadi di HIMTI itu kita diajarkan untuk berorganisasi. Bagaimana diajarkan untuk cara memimpin sebuah organisasi, mengelolanya dan mempresentasikan tujuan HIMTI tersebut. Di HIMTI itu kita harus benar-benar serius mensosialisasikan kegiatan-kegiatannya agar organisasi HIMTI ini bisa terbuka dan bisa ditahu banyak orang. Mungkin itu seperti itu perbedaan secara umum. Ya, kalau kita bicara secara signifikan kan tidak berbeda-beda. Ya, mungkin seperti itu. Kalau untuk pendapat dari Kak Nian itu sendiri, bagaimana melihat itu IMTI dan apa yang membedakan dengan organisasi ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya menyapa dulu. Jadi secara sederhana mungkin saya mau mengatakan bahwa himpunan ini atau HIMTI itu kan salah satu lembaga kemahasiswaan yang dinaungi oleh jurusan. Artinya adalah kehadiran lembaga ini itu menjadi suatu kewajiban berdasarkan kebijakan atau peraturan dari universitas sendiri bahwa di setiap jurusan fakultas itu harus memiliki lembaga kemahasiswaan. Jadi dia saling satu kesatuannya saling terikat. Di mana lembaga kemahasiswaan atau himpunan kita ini juga menjadi salah satu penentu terhadap eksistensi jurusan. Seperti itu. Eksistensi yang saya maksud adalah terbukti dari ketika misalnya mau melakukan akreditasi jurusan, maka yang salah satu dipertanyakan itu mana lembaga kemahasiswaannya. Saya kira itu yang kemudian memposisikan HIMTI sebagai lembaga kemahasiswaan. Seperti itu. Ketika kita berbicara perbedaan pertama misalnya dengan lembaga kemahasiswaan lainnya, secara substansi ya mahasiswanya saja yang dibedakan. Artinya begini, mahasiswa Ilmu Tanah dengan mahasiswa yang lain itu berbeda karena berbeda profesinya, berbeda jurusannya. Makanya dia menjadi entitas pembeda antara HIMTI dengan katakanlah himpunan-himpunan yang lainnya. Terkait dengan tujuan, terkait dengan proses dan mekanisme lembaga kemahasiswaan, saya kira memang tidak jauh berbeda antara lembaga kemahasiswaan yang lainnya, antara himpunan-himpunan yang lainnya, katakanlah yang terlingkup di dalam
Universitas Hasanuddin, sebagaimana disampaikan oleh saudara Wandi tadi, bahwa tujuan organisasi atau himpunan keprofesian ini itu tujuannya sama. Saya berani mengatakan tujuannya sama. Kalau kita menelaah semua tujuan-tujuan organisasi, khususnya untuk tujuan himpunan mahasiswa yang keprofesian atau diwawahi oleh jurusan, itu selalu mendomai antara dua hal, yakni sesuatu yang sifatnya vertikal, yaitu terpidana mahasiswa ilmu tanah yang bertakwa, kemudian sesuatu yang sifatnya horizontal. Horizontal inilah yang berbicara tentang bagaimana kemudian hubungan antara kita sesama mahasiswa ilmu tanah kemudian dengan hubungan di luar mahasiswa ilmu tanah yang dibarengi dengan apa-apa dari tujuan inti, misalnya berwawasan luas, punya integritas, punya loyalitas, dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi. Artinya kalau kita kaji secara filosofi ini, tujuan inti atau tujuan semua organisasi ketika saya coba cermati hampir mirip semua. Yang paling pertama, dia harus menelaah bagaimana tujuan secara vertikal itu, kemudian tujuannya secara horizontal, yang walaupun secara satu kesatuan ini menjadi tujuan jangan dikatakan mahasiswa, bisa dikatakan menjadi seorang manusia. Saya kira demikian. Itu yang menjadi titik penekanan saya, substansi dari organisasi ini. Dan kemudian bagaimana berbicara tentang perbedaan, itu saja, mahasiswanya saja berbeda. Ada mahasiswa ilmu tanah, ada mahasiswa agronomi, ada mahasiswa ilmu hama, tapi dia masing-masing punya himpunan keprofesian. Seperti itu. Saya kira itu sedikit pembuka yang saya berikan. Terima kasih. Oke, Kak, mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai ternyata organisasi inti dan organisasi lain, mahasiswa lainnya, itu yang membedakan adalah kadernya. Nah, kemudian dalam inti itu sendiri, kebetulan dalam konteks pengajaran, dia ada dalam dua tahap, yaitu formal dan informal. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Nah, dalam konteks pengajaran inti formal, apa saja sih tahapan yang harus dilalui oleh calon kader atau calon anggota? Mungkin kakak bisa jelaskan secara rinci tentang proses-proses penyeleksiannya. Mungkin langsung dari Kak Rian terlebih dahulu. Oke. Saya mungkin sedikit ingin mengeksplor tentang tujuan dari pengkaderan itu sendiri. Tapi sebelum ke situ, saya ingin menukil sedikit perubahan-perubahan dari nama dari sistem kaderisasi yang pernah ada di kampus. Kalau yang terjadi pada masanya saya, katakan dari 2008 itu, kami disuguhi dengan istilah pengkaderan. Itu istilah pengkaderan. Dan di situ kami mendapat informasi juga bahwa sebelum ada istilah pengkaderan itu dikenal istilah ospek. Itu istilah paling tepat dulu itu, istilah ospek, kemudian latihan kepemimpinan, kemudian ada binangkap. Itu istilah-istilah pengkaderan, istilah-istilah kaderisasi pada masa yang cukup lampau menurut saya ya, yang saya dapatkan. Kemudian apa yang disuguhi kepada kami atau kepada angkatan kami itu dengan istilah pengkaderan. Sebelum saya selesai tahun 2015, tepatnya 3 tahun setengah itu, 2008 ke 2015, itu perubahan istilah ada lagi namanya perkaderan. Dari pengkaderan menuju perkaderan. Nah, sekarang ini teman-teman semua menginformasikan istilahnya berubah lagi menjadi pengaderan, ya kan? Menjadi istilah pengaderan. Tapi yang saya kutip di sini adalah substansi dari kata dasar yaitu kader. Pokoknya persoalan kata kerja pengaderan dan perkaderan ini menurut saya tidak jauh beda apa yang selalu dilakukan oleh mahasiswa dari masa ke masa. Kalau saya perhatikan, kita berbicara tentang informal ataupun formal. Kalau kita secara filosofi ini kan melihat tujuan dari pengaderan atau perkaderan itu sebetulnya adalah untuk membentuk kepribadian, membentuk karakter yang kemudian itu bisa diaplikasikan atau diimplementasikan kepada kondisi sekitar. Kan seperti itu. Adanya pengkaderan formal atau adanya pengkaderan informal, saya pertama ke formal dulu. Itu kan ada tahapan-tahapan yang sebetulnya ini dipertanggungjawabkan secara struktur oleh organisasi, sehingga kenapa ada pengkaderan yang dibuat secara formal. Tetapi bahwasanya untuk mencapai tujuan dari kaderisasi tadi, untuk pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai, maka dua ini harus
ditekankan bersama antara formal dengan informal. Justru bahkan waktu atau ruang yang lebih banyak kita berikan pada proses untuk pembentukan itu lebih banyak pada pengkaderan informal seperti itu. Pemanfaatan ruang-ruang yang ada, ruang diskusi, ruang dialog, ruang berdebat, itu kan menurut saya adalah salah satu contoh pembentukan karakter secara informal. Tapi kedua hal ini tidak bisa terlepas. Tujuan harus jelas pembentukan karakter ini karena dari pembentukan karakter atau kepribadian sehingga kita mendapatkan profil kader yang diinginkan secara tujuan besar, ini diharapkan bisa mengimplementasikan tujuan HIMTI seperti itu. Nah, ada makna filosofi lain juga yang ingin saya sampaikan tentang makna dari kader itu sendiri. Kader yang mungkin kita pahami itu sama dengan istilah anggota ya, itu kader. Tetapi apa yang kemudian disuguhkan kepada saya atau kepada kami pada saat itu oleh orang yang mengkader kami, bahwasanya filosofi utama atau substansi dari kader itu adalah ketika dia selesai berproses. Nah, sementara ketika kita berlembaga di HIMTI, selama kita masih statusnya anggota, maka pada proses itu pula kita sedang dalam kondisi pengkaderan atau masih kondisi berproses, dalam kondisi kaderisasi. Kan seperti itu. Jadi dua makna ini kita harus pahami dulu bahwa ada kader yang secara makna luas, bahwa kader itu nanti setelah kita berproses baru kita bisa dikatakan kader. Sehingga indikatornya jelas. Mahasiswa ilmu tanah ketika menjadi alumni, dia dikatakan berhasil menjadi kader HIMTI ketika implementasi atau aplikasi yang dia dapatkan selama berproses di lembaga ini itu teraktual di sekitar, baik di masyarakat, di lingkungan, atau di mana kita berada, atau di ruang mana kita berada. Itu baru kita berbicara tentang bahwa dia berhasil. Secara pribadi saya mengatakan bahwa saya belum bisa menyandang sebagai kader lepasan HIMTI kayak begitu. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbicara tujuan besar HIMTI ini, masih banyak kemudian segmen-segmen di sekitar kita yang tidak mampu kita jawab. Banyak persoalan-persoalan yang membuat kita mesti belajar kembali. Yang kayak seperti itu, kita belajar tentang ilmu tanah saja, kita mesti pelajari. Kita belajar tentang mata kuliah lainnya, kita mesti pelajari. Sementara himpunan sebagai wadah mesti memecahkan persoalan-persoalan sehingga kita menjadi orang yang bisa dilegitimasi sebagai kader yang bisa menjadi petarung di luar sana. Mungkin seperti itu. Tapi ini makna ideal yang saya mau sampaikan. Kemudian kembali ke yang tadi, persoalan proses pengkaderan informal yang melegitimasi keanggotaan di HIMTI. Kalau di masa kami, prosesi secara formal itu ada 4 tahapan, 3 tahapan wajib, 1 tidak wajib tapi harus. Itu bingung juga kan. Pertama yang namanya PA, pengkaderan awal. Pengkaderan awal kami dapat dulu itu. Kemudian profil tetap kami dapatkan juga. Kemudian OPEL. Yang terakhir itu adalah TOT. TOT itu dikatakan tidak wajib karena secara konstitusional menurut pengurus pada saat itu tidak diwajibkan. Tetapi karena dianggap menjadi kebutuhan yang mendesak untuk membekali para trainer ke depannya itu, maka dilaksanakanlah TOT. Itu kami dapatkan itu TOT. Jadi ada 4 tahap kalau yang saya alami. Tapi dalam proses perjalanan roda organisasi kami melakukan stimulasi dari beberapa tahap itu, ada yang kemudian kami kurangi. Tapi sebentar kita diskusikan persoalan itu. Tapi yang saya dapatkan ada 4 tahapan. Ya, mungkin seperti itu saja dulu. Kembali ke pertanyaan saya, Pak, mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai apa tahapan saja di pengadilan HIMTI yang formal. Nah, mungkin Kakak bisa jelaskan di lebih rinci lagi mengenai pengadilan HIMTI formalnya itu melakukan beberapa seleksi dan apa saja yang dilakukan di tahap tersebut. Oh ya, karena yang kami hadapi dulu yang namanya pengkaderan awal atau yang di PA itu, kalau menurut para pelaksana, ada steering panitia ataupun pengurus kepada kami bahwa pengkaderan awal ini sifatnya perkenalan. Sifatnya perkenalan, banyak hal yang mungkin mereka perkenalkan kepada kami, termasuk memperkenalkan HIMTI sebagai lembaga yang akan mewadahi kita pada saat itu ketika misalnya menjadi anggota, karena namanya juga pengkaderan awal. Jadi organisasinya lebih kepada pengenalan.
Nah, dalam pengenalan ini menurut saya apa yang saya dapatkan dari situ banyak hal yang mereka suguhkan kepada kami dari senior-senior kami kan. Sudah kalian juga, tapi mungkin kalian sudah banyak yang tidak kenal. Mereka menyuguhkan kepada kami untuk memperkenalkan bagaimana sebetulnya itu dunia kampus, dunia ilmu tanah secara khusus ataupun HIMTI secara khusus juga. Kemudian membangun keakraban antara kami dan membangun keakraban kepada para senior atau anggota-anggota HIMTI yang lebih dulu menjadi anggota daripada kami di angkatan 2008. Jadi kami kemudian diperkenalkan bagaimana dunia kampus, bagaimana ilmu tanah. Tapi yang saya mau tandai di sini adalah pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan dalam melaksanakan pengenalan itu. Mereka memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota HIMTI, kami pengurus HIMTI, kami adalah keluarga di HIMTI. Mereka memperkenalkan lembaga ini, kemudian secara metodologi yang saya mau kutip. Metodologi mereka memperkenalkan kami menjadi apa ya? Yang kami tangkap itu betul-betul mereka mencoba membangun keakraban dari berbagai macam cara, walaupun misalnya mereka masih terstigma persoalan ospek-ospek sebelumnya seperti itu. Jadi mulai dari pengenalan yang kurang higienis sampai kepada yang sifatnya kontak fisik itu masih kami dapatkan kayak begitu. Nah ini kan metodologi yang sama sekali itu bukan tujuan. Mereka kemudian membangun keakraban dengan cara dalam tanda kutip macam misalnya kan, kemudian memberikan kepada kami nama-nama yang berbeda-beda, nama-nama istilah itu. Bahkan ada nama-nama yang di teman kami itu masih melekat sampai sekarang. Ya bukan nama asli kami, misalnya ada yang namanya Rakuti, namanya Pune, namanya Mato, namanya Lendong. Itu semua didekatkan. Karena apa? Mereka mencoba membangun keakraban melalui cara-cara itu. Cara-cara yang kemudian kita saling bercanda, kita saling kemudian menggunakan perasaan, itu mereka terapkan. Tapi itu bukan tujuan. Yang saya mau katakan adalah mungkin mereka anggap itu adalah konteks yang pas untuk kita membangun keakraban kepada mereka saat kita baru masuk. Yang saat ini belum tentu itu sesuai. Mungkin demikian. Kemudian di tahap selanjutnya ada istilah profil, pengkaderan profesi ilmu tanah. Memang penyuluhannya kalau kan dalam capaian-capaian kaderisasi atau pengkaderan itu, ini kan tidak terlepas dan menurut saya hampir semua pengkaderan seperti itu. Bagaimana kemudian potensi kognitif, potensi afektif dan psikomotorik itu yang coba digali pada setiap mahasiswa calon anggota atau calon kader. Itu digali. Nah dalam tahapan-tahapan ini porsinya berbeda-beda. Mungkin PA, apa istilahnya, presentasi untuk afektif sekian persen, kognitif sekian persen, dan psikomotorik sekian persen. Profil mungkin yang basisnya karena kita dalam konteks keilmuan ataupun profesi pada saat itu, yang metodenya adalah ruangan, ceramah, dialog atau apapun itu, mungkin afektif dan kognitifnya yang dibebani presentasi yang lebih besar. Beda misalnya pengkaderan lapangan, presentasi untuk psikomotorik yang kemudian dibebani presentasi yang lebih besar. Saya kira demikian dulu. Itu tahapan informal yang sempat, yang masih saya ingat seperti itu. Untuk kalian sendiri mungkin karena perbedaan kata dari yang 2008 ke kawan yang 2010 mungkin ada beberapa tahapan pengadilan yang berbeda di angkatannya kawan mungkin bisa langsung. Iya, jelas kan pengkaderan itu 2008 2010 ya berbeda karena itu mungkin karena sistem kurikulum yang berbeda dari tanah anggota. Jadi bicara masalah pengkaderan itu bicara kaderisasi anggota. Setiap tahun itu hampir bukan setiap tahun ya, ada beberapa tahun mungkin ada perbedaan. Jadi pada saat itu saya kan masih agrotek, pilih jurusan di semester 3 masuk ilmu tanah. Jadi mungkin yang berbeda itu, jadi pengkaderan waktu itu yang pertama itu kayak profil, oval, TOT kayaknya tidak kayaknya karena kan waktu itu mungkin dia tidak wajib yang
karena masa-masa waktu itu masa-masa transisi dari agrotek ke jurusan ilmu tanah. Jadi bisa dibilang itu masa-masa transisi. Jadi di waktu itu diutamakan memang pengkaderan itu memang keaktifan di himpunan, karena kan sudah semester 3, semester 4, jadi dia lebih fokusnya ke pengurusan saja. Mungkin yang itu yang tidak terlalu beda. Jadi kader itu pengkaderan di masa itu, jadi dia lebih fokusnya ya itu silaturahmi, mempererat tali silaturahmi antara senior dan junior. Ya mungkin seperti itu. Jadi tahapnya itu cuma 2 aja. Jadi itu TOT sama apa yang satu TTL tidak ada. Jadi yang diutamakan itu Profil sama Opel, itu yang diutamakan. Saya kurang tahu yang tahun-tahun berikutnya mungkin ada, tapi tidak sebanyak sebelumnya. Jadi waktu pengurusan dari 13-14, jadi itu mungkin seperti itu. Tidak jauh beda selebihnya tidak jauh beda dari tahun-tahun sebelum, jadi dari kalian dari 8 mungkin. Nah, kalau kita melihat historis kembali bahwa umur Himti itu sudah 41 tahun dan profil Opel sudah dilaksanakan selama 29 kali. Nah, kemudian kenapa waktu agak jauh perbedaan antara umur Himti dan proses pengadaannya? Mungkin bisa dijelaskan mengenai historis. Mungkin dari kalian. Ya, jadi sebetulnya kalau menjawab itu yang tahu betul konteksnya, yang umur sudah saat itu, mungkin ya kayak begitu. Ya, jadi 3 berapa tadi umur Profil? 29, sedangkan Himti 41. Ada range yang hampir 20 tahun ya. Jadi saya katakan mungkin saja ya. Ini yang saya bahasakan tadi bahwa sebelum ada istilah pengkaderan yang mungkin kita harus adopsi misalnya menjadi Profil dan Opel, sebelumnya itu ada istilah ospek, mungkin yang berlaku ospek, latihan kepemimpinan, LK1, LK2 dan bina akrab, mungkin itu yang salah satu bentuknya ya, tapi saya tidak tahu pasti apa bentuk atau nama kegiatan proses kaderisasi yang berlaku di sebelum adanya Profil dan Opel itu. Gitu saja. Nah, mungkin kalau sebagian dari ini sudah dijelaskan tentang ada beberapa proses pengadilan, mungkin apa peran penting dalam organisasi pengadilan ini dalam membentuk suatu kader? Mungkin kita mulai dari teman. Peran penting untuk pengkaderan. Iya, saya rasa pengkaderan itu penting sekali ya. Bicara pengkaderan itu bicara yang pertama saya bilang tadi bicara kaderisasi anggota. Pengkaderan itu kan output kaderan itu adalah membentuk output atau tujuannya adalah membentuk karakteristik setiap anggota, di mana pengkaderan itu adalah mencari catatan penerus untuk pengurus lah. Tapi sebenarnya itu pengkaderan itu implementasi pengkaderan sebenarnya mesti ada yang ada yang masih ada lah di kalangan masyarakat. Kadang orang berpikir pengkaderan kenapa harus ada pengkaderan beberapa waktu. Jadi tugas kita ini pengkaderan harus memang dari kesadaran diri menjelaskan beberapa maksudnya harus menyampaikan pengkaderan hal seperti ini, outputnya begini, tujuannya begini, untuk anggotanya sendiri seperti itu. Seperti itu. Kalau dari kalian sendiri, bagaimana melihat tadi peran penting dalam organisasi untuk menciptakan suatu kader? Ya, saya lanjut dari saudara Wandi tadi bahwa jadi pada prinsipnya itu kan kaderisasi itu kan adalah rohnya suatu lembaga atau organisasi. Kalau kaderisasi sudah tidak ada, rohnya sudah hilang. Artinya lembaga itu lembaga yang mati. Itu yang perlu kita garis bawahi. Peran lembaga dalam mengawal kaderisasi untuk pembentukan anggota ataukah pada prinsipnya membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa ilmu tanah
itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dilaksanakan, mengingat bahwa setiap generasi itu ada masanya dan setiap masa harus dipertanggungjawabkan oleh generasi tersebut. Nah, saya sebetulnya seperti ini, mungkin mengingat atau bahkan mengutip seorang revolusioner pemikiran atau pendidikan yang misalnya melihat setiap individu atau setiap orang itu kan memiliki tingkatan kesadaran yang berbeda-beda. Nah, ini yang penting para pelaku trainer atau para pelaku pengkaderan ini memahami itu. Jadi yang sering kita dengar misalnya ada istilah yang namanya kesadaran medis, kesadaran yang kemudian orang sebut itu dia belum tahu apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan pada dirinya. Pokoknya mengalir saja apa yang ada di hadapannya atau apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman, dia ikut saja di situ. Ini bisa dikategorikan sebagai calon anggota atau calon kader yang belum mengetahui apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Nah, yang kedua itu kan ada istilah kesadaran naif. Kesadaran naif ini sebetulnya kita tahu bahwa saya butuh untuk mempelajari bidang ini untuk menjadi bekal saya di saat saya nanti, tapi tidak dilakukan. Jadi istilahnya naif, mereka tahu kebutuhannya. Mereka tahu kebutuhannya bahwa saya datang jauh-jauh dari kampung ini untuk belajar, untuk kemudian bersosialisasi, untuk kemudian berkomunitas sesama mahasiswa ilmu tanah, tapi ini tidak diaktualisasikan secara potensi dalam diri. Yang ketiga itu adalah kesadaran kritis. Ini kan kesadaran tingkatan yang kemudian anggota itu sudah mencoba mencari atau melakukan apa yang kemudian mereka butuhkan. Nah, seperti itu. Nah, dalam pengkaderan ini kita kan yang mau kita gali potensi itu. Bagaimana kemudian anggota ataukah mahasiswa ilmu tanah itu bangkit dia punya kesadaran kritis bahwa sebetulnya kita sebagai mahasiswa kita butuh ini. Nah, lembaga ini harus mau menjawab itu. Seperti itu. Ini tugas yang melakukan ini kondisi yang mesti didapatkan oleh calon anggota atau yang sedang kita kader. Nah, kesadaran tertinggi ini itu ada pada yang melaksanakan pengkaderan atau dalam hal ini ada panitia steering atau bahkan keseluruhan pengurus yang mengurus kaderisasinya calon anggota itu. Kesadaran ini yang kita maksud dengan kesadaran transformatif, di mana kemudian kita yang sebetulnya memahami apa sebetulnya menjadi kebutuhan mendasar kita sebagai mahasiswa ilmu tanah, itu kita perlu mentransformasikan kepada adik-adik kita. Makanya jadi maksud dengan kesadaran transformatif. Jadi penting sekiranya di dalam pelaksanaan kaderisasi kita mampu memetakan itu, yang mana kemudian anggota-anggota ini sebetulnya jangankan dia mau melakukan atau mau belajar apa, belajar pun dia tidak tahu, kayak begitu misalnya kan. Ini masih sangat apalah istilahnya, kader-kader medis lah istilahnya, kesadarannya masih sangat medis seperti itu. Kemudian kita memetakan mana sebetulnya naif, dia tahu gini sebetulnya dia butuh itu, tapi dia tidak lakukan. Kemudian sudah ada ini yang sudah tingkat memiliki kesadaran kritis, ini tinggal kita penuhi apa yang kemudian dia butuhkan dalam ruang-ruang atau wadah-wadah pembelajaran. Jadi penting itu. Jadi jangan kita misalnya membuka atau membuat jadwal, anggaplah ini ke proses kaderisasi secara informal ya, kita membuat diskusi dan kita menyodorkan kepada orang yang sebetulnya dia tidak tahu ini diskusi itu apa. Seperti itu. Jadi kita mencoba merangsang kesadarannya dulu bahwa itu diskusi penting. Di situ ada proses transformasi, ada proses penggalian potensi dalam diri. Ini mungkin yang paling mendasar dalam pelaksanaan proses kaderisasi antara calon dengan para trainernya atau yang melakukan proses pengkaderan itu. Dalam hal ini pengurus besar pada jajarannya. Apalagi tadi tentang pentingnya ya. Saya kira itu yang saya garis bawahi, bahwa penting kita menggali potensi atau bahkan kesadaran-kesadaran yang perlu kita petakan dalam kepada setiap anggota mahasiswa. Karena itu ada tujuan besar yang kita sedang perjuangkan. Itu tujuannya inti. Kan seperti itu. Kita ingin membentuk orang-orang atau mahasiswa yang setelah menjadi alumni tidak seperti kami lagi ini. Kami jujur-jujuran saja bahwa kami ini secara integritas, berkepribadian, berwawasan luas, bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil makmur itu masih jauh lah dari cita-cita ideal lembaga kita, lembaga HIMTI. Seperti itu. Ya, saya mungkin kembalikan dulu ke
tadi disebutkan oleh Kak Wandi bahwa ada beberapa tantangan yang dilalui ketika merekrut mahasiswa baru untuk masuk dalam sebuah organisasi. Nah, untuk di HIMTI sendiri, apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dari proses penghadiran HIMTI dan bagaimana mungkin cara mengatasinya? Dan itu pasti berbeda-beda di setiap kepengurusan atau setiap periode. Mungkin dari Kak Wandi dulu. Tantangan khusus itu. Tantangan itu tantangan khusus. Lawannya tantangan umum. Tantangan khusus. Iya, mungkin tantangan khusus itu ya. Cara kaderisasi itu. Ya itu mungkin mental tidak kader. Setiap anggota harus disiapkan mentalnya, mempersiapkan sebagai kader. Tantangannya adalah itu sebagai kader dia harus memang benar-benar percayakan dirinya dan teman-temannya tidak anggota yang lain. Bagaimana pentingnya itu pengkaderan dalam sebuah organisasi. Jadi tiap anggota penting untuk mengenal organisasinya, bagaimana tujuannya, apa implementasinya untuk kedepannya, ya mungkin seperti itu. Jadi dia harus memang tahu tentang organisasi, jadi sebagai anggota. Itu kalau khusus. Kalau untuk kalian sendiri, bagaimana tantangan khusus yang dihadapi? Ya. Kalau menurut saya ya, maksud dari tantangan khusus itu tantangan yang lebih khusus untuk organisasi HIMTI itu sendiri. Tapi kalau bicara tentang tantangan umum, mungkin kita lebih universal lagi, tantangan mahasiswa UNAS pada umumnya, atau tantangan mahasiswa Indonesia secara keseluruhan. Itu yang saya pahami. Nah, kalau kita masuk di tantangan khusus, misalnya khusus untuk lembaga HIMTI, jadi dari setiap periode atau setiap generasi itu tantangannya berbeda-beda. Kan demikian yang kita pahami. Di generasi kami itu, angkatan 2008 adalah salah satu angkatan pertama yang menerapkan kurikulum agroteknologi pada masa itu. Kurikulum agroteknologi. Tapi kami masih berproses secara kelembagaan di HIMTI, atau senama ilmu tanah. Tapi proses pembelajaran di perkuliahan itu kami menggunakan kurikulum agroteknologi. Nah, kemudian masuk angkatan 2009, maka di situ kemudian bagi kami juga yang sempat menjadi pengurus pada saat itu sudah melihat itu menjadi sebuah tantangan khusus bahwa ada perbedaan yang kita dapatkan atau yang kita peroleh dari proses yang kita dapati, kemudian apa yang akan kita lakukan pada angkatan setelahnya, termasuk angkatan-angkatan 2010, 9, 10, 11 dan seterusnya sampai kepada diberlakukannya agroteknologi sebagai kurikulum. Nah, proses pengkaderan yang kami lakukan saat itu, karena sempat kami menjadi pengurus juga, mahasiswa yang masuk di ilmu tanah yang kami lakukan untuk proses kaderisasi itu sudah semester 4. Nah, artinya adalah banyak secara range waktu yang terlewatkan proses kaderisasi ketika kita berbicara tentang lembaga profesi ini. Sudah semester 4. Jadi pada saat itu 3 jurusan yang tergabung dalam kurikulum agroteknologi itu bersepakat untuk membentuk yang namanya badan pekerja. Jadi masing-masing perwakilan dari HIMTI, Himagro dan HNPT itu memberikan perwakilannya untuk merembukan bagaimana proses kaderisasi terhadap mahasiswa agroteknologi. Inilah cikal bakal terbentuknya forum mahasiswa agroteknologi pada saat itu yang sempat kami bentuk, FMA. Kemudian pada saat itu ada 2 proses kaderisasi formal yang dilaksanakan di FMA, yaitu TP3K dan Promal. Kami yang kemudian berada di kepengurusan himpunan-himpunan jurusan ini itu melihat bahwa sudah ada proporsional yang kemudian didapatkan pada proses kaderisasi, karena itu menjadi target diproses di FMA tersebut, sehingga pada saat masuk di ilmu tanah atau di HIMTI, prosesnya kita coba menspesifikkan lagi terhadap persentase capaian-capaian yang belum tercapai pada proses TP3K dan Promal tersebut. Makanya seperti pengkaderan awal yang kami anggap bahwa ada proses pengenalan kampus di situ, kami sudah tidak terapkan lagi.
seperti itu. Jadi yang saya mau bilang adalah tantangan khusus yang terjadi di setiap masa itu berbeda-beda. Saya masih sempat ingin ikut berdiskusi di generasi 2019 dan 2021 yang bersamaan masuk ke Ibu Tanah. Ini salah satu case yang menurut saya pada saat itu penting untuk dipikirkan juga, karena ada agroteknologi 2019 yang akan masuk, kemudian ada mahasiswa Ibu Tanah yang baru juga masuk secara bersamaan. Nah, ini prosesnya bagaimana? Tapi pada saat itu dari seiring waktu ya sudah, sepertinya kita sudah harus percayakan kepada generasi, makanya tidak sempat memikirkan proses itu lagi. Saya berhentilah ceritanya karena sudah selesai juga kan, saya anggap bahwa ruang saya untuk mengaktualkan keberhasilan dari proses yang saya dapatkan di HIMTI itu sudah harus keluar, dan ternyata setelah diuji masih banyak hal-hal yang perlu kami gali kembali yang sebetulnya terlewatkan pada masa-masa kami berhimti pada saat itu ketika kita menghadapi realitas itu. Karena apa? Dari tujuan himti itu, yang poin-poin itu sulitlah untuk kita idealkan ketika kita sudah berhadapan dengan ini. Tapi bukan berarti tidak bisa, dan idealnya cita-cita itu yang mesti harus dilakukan. Yang terpenting itu kan prosesnya, proses pembelajaran itu. Tantangan khusus yang lebih spesifik lagi ya paling yang klasik-klasik ada ya, misalnya ada mahasiswa tidak mau ikut pengkaderan, ada tidak mahasiswa yang tidak ini. Makanya pendekatan tadi dia sebetulnya ini kita coba petakan kesadarannya sudah sampai di mana, kayak begitu. Apakah ini? Tapi rata-rata kan kita melihat ini sebetulnya dia sadar bahwa ini dia butuh, tapi kan ada variabel-variabel lain di luar di dalam dirinya ini sebetulnya, sehingga dia tidak memilih untuk melakukan atau mengikuti proses pengkaderan, mau formal maupun informal. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu jangan henti-hentinya para pengurus ini untuk memikirkan bagaimana solusi dan metodologi agar kita tetap sama rata atau sama-sama di dalam menjunjung kebersamaan dalam mencapai penggalian potensi di sesama anggota. Jadi orang yang kemudian tidak sempat mengikuti proses kaderisasi secara formal itu tetap harus diperhatikan. Kami dulu sempat ada metodologi yang namanya itu harus dibombe orang yang tidak mengikuti. Memang cukup efektif itu karena orang itu akan merasa tersisihkan di kalangan angkatan. Memang ini senior umur kita, kalau tidak ikut kaderisasi proses perkaderan terlalu misalnya begini, tidak ada kebersamaan apa dan lain. Doktrin itu yang kemudian kami harus dapati pada saat itu. Tapi menurut saya itu konteks yang diperlakukan mungkin kepada kami yang menurut para pelaksana itu sesuai pada masanya, tapi cukup efektif juga. Maksud saya mungkin hanya segelintir orang yang tidak sempat, itu pun juga dengan alasan yang barangkali bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya tantangan-tantangan lain, saya kira ini bukan berbicara tentang tantangan yang saya hadapi pada masa itu, tapi hampir semua terjadi di semua generasi. Bagaimana kemudian proses mengorganisir pengurus itu sendiri, bagaimana mengorganisir panitia steering dalam melaksanakan kegiatan. Saya kira itu sesuatu yang dinamis dan kita anggap bukan sebuah tantangan yang mesti kita pertentangkan, tetapi itu sesuatu dinamisasi dalam organisasi itu sendiri. Misalnya bagaimana kita membentuk panitia, kendala dana, kendala perizinan, itu menurut saya sesuatu yang dinamis saja dalam lembaga ini. Kayak begitu. Itulah yang harus teman-teman pikirkan masing-masing dalam masa-masa itu kan. Mungkin itu saja. Telah dibahas tadi mengenai pengadilan yang ada di bukti yang formal, yaitu di Cafe Opel, yang mungkin sampai saat ini dikenal masih seperti Cafe Opel. Nah, saat pengadilan tentu pasti menciptakan kader-kader yang sesuai dengan tujuan organisasinya. Nah, mungkin bagaimana HIMTI bisa memastikan bahwa anggota yang terpilih itu benar-benar siap untuk berkontribusi di dalam organisasi setelah mengikuti pengadilan formal tersebut. Mungkin dari Kak Tia. Jadi setiap dalam penyusunan konsep untuk pelaksanaan proses pengkaderan formal itu, profil atau OPL, pasang capaian-capaian. Maksud saya pasang capaian adalah sesederhananya begini, kita mungkin buat semacam log frame atau semacam tabel matriks itu untuk bagaimana memetakan kemudian capaian-capaian kita di dalam melaksanakan proses pengkaderan. Mungkin saya fokusnya terhadap capaian yang diterima, capaian terhadap keberhasilan
anggota. Itu kemudian saya ini ya, kalau capaian tentang terlaksananya kegiatan itu umum saja. Tapi capaian terhadap bagaimana proses pengkaderan itu bisa dikatakan maksimal ataukah tidak. Jadi misalnya begini, kita melakukan proses pencapaian, menilai keaktifan anggota atau mahasiswa baru itu, menilai partisipasi, kemudian bagaimana proses dari materi ke peserta itu, kemudian kita buat tabel capaian-capaiannya. Itu mencapai sampai kepada katakanlah kalau kita mau lakukan scoring sampai kepada persentase berapa. Nah setelah itu ketika misalnya katakanlah tidak tercapai, capaian itu tidak tercapai di dalam proses pekerjaan formal, maka kita memanfaatkan proses pekerjaan informal untuk menutupi itu. Inilah kenapa kemudian ada istilah follow up, evaluasi, atau apapun itu bentuknya, hanya untuk mengupgrade dia punya capaian dalam proses pekerjaan tersebut. Jadi indikator-indikator itu buat tabel indikator yang kemudian menjadi standar capaian dalam pelaksanaan kaderisasi. Demikian. Apalagi membuat indikator keberhasilan, kemudian jangan lupa follow up ketika keberhasilan itu belum maksimal. Saya kira itu saja punya menurut saya. Untuk kawan sendiri, bagaimana memastikan bahwa anggota inti yang terpilih ini benar-benar siap untuk berkontribusi dalam organisasi selanjutnya? Iya, kalau menurut saya itu iya, dari jauh dari makanya caranya itu mungkin evaluasi setiap anggota orang ini seperti ini, ya melakukan pendekatan partisipasi antara anggota satu sama anggota lain. Jadi setiap kader itu semua berpotensi, jadi tidak ada perbedaan, jadi semua itu ada peluang. Jadi seperti itu diadakan kayak evaluasi tiap kegiatan, jadi bisa tahu sampai mana kemajuannya kader ini. Jadi seperti itu mungkin seperti itu sudah jelas tadi dikatakan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke pengalaman kembali, Kak. Mungkin Kakak bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman yang paling berkesan selama dalam proses pengadilan formal yang ada di HIMTI Kota Palmas. Mungkin dari Kak Wandi terlebih dahulu, Kak. Pengalaman yang mana? Pengalaman saat pengadilan. Mungkin ada. Bicara tentang apa yang telah terjadi. Kalau pengalaman saya itu dengan saya kuliah selama 7 tahun, jadi sempat melewati beberapa pengkaderan. Pengalaman saya itu pengkaderan ya menyenangkan, kadang ada suka dukanya. Jadi pengkaderan pengalaman saya itu yang menarik lah. Jadi setiap anggota itu kita harus saling mengenal antara satu sama yang lain. Output pengkaderan kan itu mengenal antara silaturahmi anggota satu sama yang lain. Jadi pengalaman saya di pengkaderan itu banyak, pergi ke lapangan bersama teman angkatan, baik sudah senior maupun junior. Iya, mungkin seperti itu ya, pengalaman. Setiap orang kan beda-beda pengalamannya. Iya, intinya seperti itu. Untuk Kak Rian sendiri, mungkin diceritakan Kak sedikit pengalaman selama menjalani proses pengadilan formal yang ada di HIMTI. Iya, jadi banyak sebetulnya hal yang berkesan yang saya dapatkan di HIMTI. Saya begini-begini, ya kader HIMTI juga. Saat kami melakukan misalnya pengkaderan awal, memang betul-betul senior kami itu bagaimana kemudian membangun kebersamaan, baik antar sesama kami di angkatan ataupun antar kami dengan senior-senior. Mereka bangun betul itu. Mereka bangun betul dengan berbagai metode dan pendekatannya, dan kami rasa bahwa itu luar biasa, sangat berkesan kepada saya secara khusus ya, bahwa bagaimana senior-senior kami itu membangun kebersamaan pada saat pengkaderan awal. Kemudian pada saat profil itu yang paling berkesan kepada kami memang bentukan dari senior atau pelaksana pada saat itu
penggalian potensi terhadap kami-kami itu yang sangat luar biasa. Teman-teman yang kemudian masih malu-malu untuk mengeksplor atau berbicara, maka pada saat itu mau tidak mau mereka akan keluarkan dia punya suara. Mereka punya pendekatan-pendekatan itu. Dan semua saat kami melakukan OPEL, orientasi pengenalan lapangan, senior-senior kami itu mengawal dengan baik, membuat pembekalan, membuat pengawalan sampai kepada apa yang kemudian berkesan di akhir kegiatan itu kami dapatkan semua. Itu yang kami peroleh dari senior-senior kami pada saat itu. Dan mungkin saja kami pada saat mencoba melakukan penerapan proses-proses itu sudah jauh beda juga dengan apa yang mereka lakukan. Maksudnya perbandingannya adalah apa yang kami rasakan, kemudian apa yang akan kami lakukan. Perbandingannya di situ. Itu mungkin kesan saya pada saat menjalani proses-prosesnya. Kemudian yang terakhir proses kegiatan DOT. Memang pembekalan untuk menjadi seorang trainer itu yang luar biasa karena mereka banyak memiliki materi-materi simulasi yang membuat kami baru tahu misalnya kemudian manajemen konflik ataupun materi-materi tools itu berkembang pada saat TOT. Kalau TTL kami tidak pernah belum pernah, tidak ada dalam format pengkaderan yang kami dapatkan ataupun yang kami terapkan pada masa kami. Cuma mungkin dari itu juga kami telah berkaca dari proses atau kesan yang kami terima dan mencoba menelaah bagaimana konteks hari ini kan. Saya mencoba diskusi, ya mungkin diskusi dengan senior kembali pada saat itu. Kita banyak melakukan pelatihan ataupun trainer ataupun latihan kepemimpinan. Kayak gitu kan, bahkan ada materinya pemimpin dan kepemimpinan. Pertanyaannya adalah apakah yang digarisbawahi untuk pemimpin dan kepemimpinan ini paling tidak berlaku untuk diri sendiri setiap anggota? Itu kan menjadi pertanyaan. Apakah ini berlaku karena mungkin setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri sehingga dia mesti disuguhkan materi pemimpin dan kepemimpinan? Padahal kalau kita mau berkaca atau mau bercermin dalam satu komunitas, dalam satu lembaga cuma satu pemimpinnya, tapi ada materinya untuk semua. Kayak gitu. Jadi ketika kita memperhadapkan dengan sesuatu yang sifatnya kolektivitas, misalnya lembaga inti ingin kolektif, bagaimana kemudian kita bisa meramu, memikirkan konsepnya bahwa semua kader-kader inti itu bukan hanya dididik untuk menjadi pemimpin, tapi dididik juga untuk jadi pengikut. Ini saran ataupun penyampaian senior saya yang saya juga telah bahwa betul juga itu. Pemimpin kan cuma satu, tapi pengikutnya yang banyak. Nah, bagaimana kolektivitas ini terjadi kalau semua adalah pemimpin? Itulah yang kemudian bisa melahirkan ego dan lain-lain. Bahwa ternyata ada materi-materi yang sifatnya bagaimana membangun kolektivitas, itu yang perlu kita konsepkan dalam sistem kaderisasi yang misalnya di HIMTI. Yaitu saya baru juga saat senior menyampaikan itu ke saya, bahwa ternyata selama ini kita hanya mendidik orang menjadi pemimpin, tapi tidak pernah mendidik orang menjadi pengikut. Padahal kan untuk pemimpin bagi dirinya sendiri itu kan harusnya sudah tuntas dari materi bagaimana kemudian kerangka berpikir yang baik, kerangka berpikir ilmiah, itu kan sebetulnya untuk memanajemen diri sendiri. Ternyata materi pemimpin dan kepemimpinan adalah untuk sesuatu yang sifatnya kolektivitas dalam komunitas. Ternyata yang kita hadirkan itu cuma satu pemimpin dalam komunitas kita kan. Jadi materi-materi yang sifatnya kolektif itu menurut saya penting juga untuk disimulasi di lembaga HIMTI. Saya kira itu yang saya coba sampaikan. Ya, mungkin kita akan beralih lagi dari pengaderan formal ke informal. Mungkin saat ini yang biasa kita kenal dengan TTL atau TOT. Nah, berbeda dengan pengaderan formal, pengaderan informal seperti TTL dan TOT ini tampaknya lebih fleksibel. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Rian yang bilang bahwa diskusi-diskusi yang dibuka secara di luar, dibuka tidak secara formal, itu bisa dikatakan sebagai proses pengaderan. Nah, bisa mungkin dijelaskan dulu terlebih dahulu Kak, apa itu TOT dan TTL dalam konteks HIMTI? Mungkin dari Kak Wandi dulu. TOT sama TTL ya. Saya tidak bicara banyak sama masalah TOT sama TTL karena waktu masa saya itu kan tidak ada memang. Tapi ya saya tahu aja yang sempat saya tahu itu TOT itu training of trainer.
di mana seorang itu dilatih oleh pelatih, di mana dipersiapkan untuk jadi pemateri dalam satu kegiatan atau acara apapun itu. Ya, tujuan TOT itu sangatlah penting untuk setiap kader. TOT itu sebenarnya tidak wajib setiap anggota, hanya beberapa orang saja. Tapi biasanya TOT itu dari setiap pengurusan itu ada. TOT sebelum dia sebelum mengurus, di fase setelah misalnya dia jadi anggota baru, disiapkan untuk materi-materi TOT. Ya, kalau TTL, saya tidak tahu, mungkin itu karena tidak ada dalam daftar agenda waktu pengurusan dia, mungkin seperti itu. Mungkin Kandarian bisa jelaskan lebih rinci lagi. Bagaimana Kak, yang mungkin bisa dijelaskan apa itu TTL dan TOT dalam konteks itu? Kau saja tidak dapat, apalagi saya. Iya, jadi memang TTL itu saya juga baru dengar bahwa itu menjadi salah satu bagian pengkaderan atau prosesi di HIMPI yang namanya TTL. TTL itu training tingkat lanjut ya, yang poinnya ditiberatkan kepada bagaimana pengaplikasian profesi itu bisa berkembang bagi setiap anggota. Sebetulnya kalau TOT itu kami dapatkan ada proses itu. TOT memang untuk training of trainer itu bagaimana mendidik seseorang itu menjadi fasilitator, yang saya sempat sampaikan juga tadi. Tapi kalau substansi dari TTL ini yang dipertanyakan, training tingkat lanjut, yang penitiberatkannya adalah proses upgrade kapasitas terkait dengan bidang keprofesian. Menurut saya sebelumnya itu juga dilakukan, tapi dalam bentuk ruang yang berbeda. Dalam bentuk ruang yang berbeda, mungkin saja itu dibuat dalam satu rangkaian program kerja yang dibuat oleh satu divisi atau departemen dalam suatu waktu kepengurusan. Misalnya hanya membuat dalam bentuk program kerja. Misalnya Sore Study Club itu dibuat atau menjadi satu program kerja yang ada di kepengurusan HIMPI. Tapi karena sekarang sudah dimasukkan dalam ada pedoman umum pengkaderan ya. Karena mungkin sudah dimasukkan di situ, artinya sudah terikat dengan konstitusi. Di setiap periode kepengurusan itu mempertimbangkan opsi itu. Artinya bisa ini sifatnya wajib atau tidak wajib? TTL itu tidak wajib. Tapi itu dimasukkan ketika misalnya menjadi opsi bagi pengurus untuk melaksanakan itu kan, ketika misalnya melihat konteks kebutuhan lembaga. Tapi sebelumnya kalau berbicara keprofesian, karena memang itu menjadi istilahnya ujung tombak kita sebagai mahasiswa ilmu tanah, profesi itu menjadi istilahnya menjadi pisau kita untuk kemudian mengupas berbagai persoalan-persoalan terkait dengan profesi. Sebelumnya itu juga dilakukan, tapi dalam bentuk yang berbeda mungkin, berbentuk program kerja, misalnya studi club, berbentuk stulap atau apapun itu di setiap periode, bahkan menurut saya minimal mereka melaksanakan satu kali ke lapangan untuk melaksanakan itu. Kemudian pendapat saya tentang itu, pendapat saya yang pertama adalah ketika dia dimasukkan dalam ranah konstitusi, menurut saya itu bagus, karena pada saat misalnya yang perekrutan anggota baru, materi tentang konstitusi pasti itu ikut disampaikan, ya kan? Berarti mau tidak mau sudah tersosialisasikan kepada calon anggota HIMPI bahwa dalam prosesi ini ada item-item itu, daripada kita buat secara aksiden dalam program kerja. Itu menurut saya kelebihannya. Kemudian kedepannya terkait dengan TTL, kalau memang konsepnya sesuatu penajaman terhadap keprofesian itu, menurut saya hal itu yang menjadi penting. Kalau perlu jangan opsional, tapi kalau perlu diharuskan saja terlaksana itu untuk upgrade kapasitas profesi kan. Kira itu deh saya punya pendapat. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga sudah bertanya siapa saja sih Kak yang bisa nantinya menjadi peserta dalam program TOT dan TTL, dan bagaimana cara mereka untuk dipilih untuk mengikuti program tersebut. Mungkin dari Kak Rian dulu. Saya menggarisbawahi TOT-nya saja ya, karena itu yang saya dapatkan.
Jadi pendekatan pengurus kami, yang ngurusi kami maksud saya, pada saat kami melakukan semua jenjang pengkaderan formal ini, TOT itu tidak diwajibkan, tapi diharuskan ikut. Artinya adalah tidak ada dalam konstitusi bahwa TOT itu wajib, tapi karena persoalan kebutuhan TOT itu dilaksanakan. Yang bisa ikut di situ adalah semua anggota yang setelah selesai ketiga tahapan itu, ada PA, Propil, dan OPEL. Artinya anggota penuh lah istilahnya, atau anggota biasa kan. Anggota biasa ini yang kemudian dipersilakan untuk mengikuti TOT, karena TOT ini kan istilahnya cikal bakal untuk pembentukan pengurus sebetulnya. Nah, ini senada dengan bahwa yang bisa jadi pengurus itu kan sebetulnya anggota biasa. Itu berlaku di masa kami, saya tidak tahu kalau masa sekarang. Anggota biasa itu ya mengikuti semua rentetan prosesi pengkaderan wajib itu. Nah, itu yang mengikuti TOT. Kalau persoalan TTL mungkin ini pendapat saja, karena saya sudah mendapat sedikit gambaran tentang TTL. TTL ini menurut saya karena terkait dengan keprofesian, dan semua mahasiswa ilmu tanah, mau anggota biasa ataupun anggota luar biasa, tujuannya datang dari kampung itu hanya untuk belajar profesi. Makanya mau tidak mau mereka juga harus diperhatikan. Ini pendapat saya ya. Itu perlu diperhatikan, karena itu yang kemudian menjadi niatannya untuk pergi belajar di kampus ini, di jurusan ilmu tanah. Tapi mungkin dari skema keorganisasian ya terserah bagaimana teman-teman melihat itu kan. Mungkin bentuk mekanismenya berbeda ya, karena persoalan ini apa hak dan kewajiban lah sebagai anggota biasa dan anggota luar biasa. Namun substansinya jangan dibuang. Mereka perlu juga dikembangkan terkait dengan ilmu keprofesiannya. Seperti itu. Mereka tetap masih ilmu tanah. Itu yang saya mau katakan. Itu pendapat saya, Dek. Kalau untuk dalam periode Kak Wandi, mungkin siapa yang bisa menjadi peserta Kak dalam program TOT? Ya, mungkin aja sama kalian kan. TOT kan kader-kader yang telah menyelesaikan semua proses pengkaderan, dari Mokil, Opal. Jadi betul itu tidak wajib semua anggota. Jadi yang berpotensi dan yang ingin tahu, jadi yang mau ikut TOT. Jadi TOT itu training bagi calon anggota-anggota yang terpilih atau yang minat. Ya, seperti itu. Nah, dalam pengajaran itu pasti memiliki beberapa topik yang ingin diangkat. Mungkin apa saja materi atau topik yang biasa didapatkan atau diajarkan dalam pengajaran informal seperti TOT? Dari Kak Wandi dulu. Saya tidak banyak jelaskan yang TOT karena kan saya kurang tahu. Yang saya tahu itu biasanya itu materi-materi yang ada dalam TOT itu apa yang diketahui tentang TOT, bagaimana implementasinya, terus teknik pelatihannya bagaimana, terus implementasinya, terus tujuannya, mungkin seperti itu. Jadi materi-materinya itu bagaimana tentang mengenal itu organisasi, tentang apa materi yang harus dimasukkan dalam kegiatan tersebut, seperti itu. Saya tahu. Untuk di periode kami mungkin ada perbedaan atau sama saja untuk materi atau topik yang biasanya diajarkan dalam pengajaran formal yaitu TOT. TOT yang kami dapatkan pada saat itu, dan memang menurut saya seharusnya seperti itu materi-materi tools yang diperbanyak. Materi-materi tools, materi simulasi, manajemen konflik, analisis SWOT, materi pohon analisis, dan berbagai macam materi-materi tools analisis. Itu menurut saya yang menjadi penguatan di dalam training tersebut. Itu persoalan materi-materinya. Tapi apa yang kami dapatkan sebelumnya itu pasti selalu ada pengantar. Pengantar yang saya maksud adalah semua dimensi yang terkait dengan aspek kemahasiswaan itu kita kembali diingatkan dulu. Artinya dalam bentuk penyuluhan materi itu kita direpres kembali terkait dengan kemahasiswaan,
apa misalnya keorganisasian, keprofesian, itu kami apa istilahnya, diingatkan kembali. Kita diingatkan kembali sebelum menjelajah lebih dalam lagi kepada materi-materi tools. Karena pada prinsipnya kan mau materi yang ada di pengkaderan-pengkaderan lainnya itu semua dimensinya sama. Dimensi keilmuan, keorganisasian, kemahasiswaan, itu semua dimensinya sama. Kemudian keprofesian itu. Nah, pada saat TOT memang penguatannya materi tools analisis. Dan itu yang seharusnya memang kita perkuat kalau mau buat TOT. Untuk pengadaan informal seperti TTL dan TOT, bagaimana sebenarnya HIMPI mengukur keberhasilan pengadaan tersebut? Dan apa indikator yang digunakan? Pasti berbeda dengan pengadaan informal sebelumnya. Apa indikator yang digunakan dalam pengadaan informal di HIMPI? Mungkin dari Kak Dian. Ya, indikatornya kalau yang karena kami waktu setelah TOT itu kami dibacakan semua tidak lulus. Jadi berarti tidak sampai indikatornya. Ya, tapi saya memaknai itu adalah sebuah simulasi bagaimana kemudian bahwa proses itu tidak pernah selesai. Karena jujur saja semua proses pengkaderan yang kami dapatkan itu pengumumannya pasti tidak lulus. Kami tidak lulus. Jadi ya mau tidak mau kami melakukan dievaluasi lagi, mengikuti follow up lagi supaya bisa dikatakan lulus. Artinya kalau menurut saya di situ adalah proses dari semua proses-proses itu harus berkesinambungan, jangan pernah putus. Kemudian persoalan tentang indikator tadi, indikator keberhasilan. Yang walaupun ya para trainer ini atau para pelaksana pengkaderan ini sebetulnya mengantongi indikator keberhasilan. Ini kan persoalan simulasi saja ini ketika diumumkan kepada mahasiswa baru ini bahwa kalian tidak lulus, itu simulasi saja. Tapi dia mengantongi indikator. Dan indikator-indikator capaian pertama misalnya kalau TOT, yang pertama kan yang diukur itu kan kehadiran dan partisipasi peserta. Itu kan yang menjadi tolak ukur. Kemudian bagaimana menguji partisipasinya? Ya pada saat kita mengevaluasi setiap tahapan materi yang diberikan. Kemudian keaktifan di saat dilakukan manajemen atau simulasi. Kan kalau materi-materi tools analisis itu kan banyak prakteknya juga. Misalnya kelompok ini diberikan contoh kasus, tolong pecahkan ini menggunakan tools analisis pohon masalah, analisis SWOT, tolong dibuat. Nah itu kemudian menjadi indikator keberhasilan. Apakah memang para peserta ini itu memahami dari semua rentetan yang disuguhkan pada tahapan materi. Seperti itu. Nah kita kan selalu melihat kelulusan itu atau keberhasilan itu harus melampaui di tengah. Misalnya kayak begini, kalau kita menetapkan keberhasilan itu adalah 100%, maka lulus itu harus di atas 50% capaian itu. Nah itu bisa dijadikan sebagai pendekatan di antara semua peserta secara individu, secara kelompok. Itu kita bisa buatkan scoring keberhasilan dari tahapan materi yang dia ikuti, tahapan simulasi yang dia ikuti. Itu dinilai, oh ternyata mahasiswa cukup menguasai, ini kurang menguasai, itu kita scoring coba sehingga presentasinya dapat. Itu kemudian kita bisa simulasikan di berbagai macam kegiatan TOT itu. Jadi tolong buat indikator-indikator keberhasilan. Nah poin-poinnya apa saja ya? Penguasaan materi, kerja kelompok, misalnya kan, penguasaan misalnya penguasaan terhadap materi manajemen konflik dan lain sebagainya. Itu saya kira banyaklah contoh-contoh indikator dalam kegiatan-kegiatan training yang bisa kita adopsi itu. Kalau detail tadi sama ya, apa indikatornya? Ya sama, buat juga seperti itu. Misalnya karena detailing berbicara tentang keprofesian, saat kita misalnya membawa peserta misalnya ke lapangan misalnya kan, sejauh mana peserta itu memahami konsepnya, kemudian sejauh mana penerapannya dia mengaktualisasikan. Misalnya tentang deskripsi profil, contoh kan, ini contoh saja deskripsi profil. Sejauh mana dari semua poin-poin deskripsi profil ini peserta itu kuasai. Ini di scoring saja, bisa itu di scoring untuk menghasilkan indikator keberhasilan dan materi-materi lainnya. Saya kira seperti itu saja, Dek.
Nah, untuk periode Kawandi sendiri, apakah ada perbedaan di periode kalian tadi mengenai bagaimana mengukur keberhasilan pengadilan informal seperti TOT mungkin didapatkan di periode Kawandi? Kayak menurut saya indikator jadi indikator ya saya rasa indikator tidak jauh beda dengan pekerjaan lain baik OPOL, profil, indikatornya itu intinya ada penilaian tersendiri. Bagaimana setiap kader-kader itu bisa bekerja sama antara satu sama yang lain. Jadi penilaiannya itu saya rasa harus transparan. Bagaimana apa yang harus dinilai mulai dari diskusi tiap kelompok atau apa yang dilakukan di lapangan kalau teori seperti itu. Ya, mungkin dibandingkan dengan pengadilan formal, apa saja tantangan yang sering dihadapi di pengadilan informal seperti TOT atau PTL? Karena seperti diketahui bahwa pengadilan informal tadi disebutkan bahwa untuk mempersiapkan calon pengurus. Nah, setelah dia masuk anggota biasa dan ingin menjadi calon pengurus, apa saja tantangannya yang sering dihadapi dalam pengadilan informal itu? Mungkin dari Kak Wandi. Tantangannya itu tantangannya jadi setiap kader itu kan dia harus memang tahu apa yang mau dia lakukan saat apa pekerjaan seperti TOT, PTL. Dia harus tahu bagaimana apa substansi atau apa yang harus dilakukan pada saat pengkaderan tersebut atau pelatihan tersebut. Jadi tantangan yang lain itu seperti ya harus mencari materi-materi apa yang disampaikan pada pemateri. Jadi dia harus memang mengetahui apa yang sebelum dia lakukan pada saat TOT atau TTL. Nah, untuk kalian sendiri, bagaimana tantangan yang dihadapi pada masa kalian itu sendiri dalam pengadilan informal? Banyak tidak berminat. Maksudnya adalah kan seperti ini, klasik yang terjadi itu bagi mahasiswa itu kan yang wajib saja itu perlu dipaksa untuk mengikuti, apalagi sudah diketahui bahwa ini sifatnya tidak wajib untuk diikuti. Jadi memang memang kembali pertama ke kesadaran itu bahwa kalau ada kondisi demikian, ini seakan-akan membuktikan bahwa mahasiswa itu masih berada pada ranah kesadaran yang masih sifatnya naik. Kenapa saya berkata demikian? Karena untuk menjadi seorang pengurus ini dengan memiliki kesadaran yang dalam arti kata kita sudah memiliki kesadaran kritis itu bahwa menjadi pengurus ataupun menjalankan roda organisasi itu adalah suatu hal yang penting, sehingga tantangannya kembali ke situ bahwa masih ada beberapa mahasiswa yang tidak berminat untuk menjadi pengurus, malah ada seperti itu. Tapi karena sumber daya misalnya yang kurang apa dan lain-lain, tetap saja jadi daftar sebagai pengisi papan struktur di papan struktur himpunan kayak begitu kan. Tapi yang mau saya katakan bahwa ketika misalnya ada beberapa orang di dalam yang bisa menjadi penggerak yang kesadarannya sudah pada tahap kesadaran kritis atau bahkan kesadaran yang sifatnya transformatif, pasti organisasi itu berjalan. Karena kita harus kita harus percaya bahwa tidak semua teman-teman ini itu kesadarannya itu berada pada posisi yang sama dalam satu angkatan, itu tidak mungkin sama. Tetapi bagi teman-teman ini yang sekarang sedang menjalankan roda organisasi bisa memetakan bahwa ternyata di angkatan ini ada sekian orang yang memiliki kesadaran ini, terbukti dari bagaimana loyalitasnya, terbukti bagaimana kemudian dia memperhatikan organisasi misalnya. Insya Allah organisasi itu tetap berjalan. Kalau itu ada, dia bisa menjadi promotor atau penggerak di rekan komunitasnya itu, katakanlah dalam satu periode kepengurusan. Sehingga ketika kita berbicara tantangan, pasti itu ada tantangan untuk menjadi seorang pengurus.
seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya di pengadilan tinggi, baik formal ataupun yang non formal, itu telah berpengaruh atau berkembang di dalam pribadi kakak-kakak masing-masing dalam berorganisasi dan kehidupan sehari-hari. Mungkin dari Kak, bagaimana pengadilan tinggi ini baik formal maupun non formal telah mempengaruhi perkembangan pribadi kakak-kakak dalam berorganisasi dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Iya, salah satu mengukur bagaimana keberhasilan pada pribadi seseorang ini dalam bentuk karakter misalnya, itu ketika misalnya berada di ruang apa misalnya. Contoh misalnya ya, alumni ilmu tanah yang berada di ruang kerja, misalnya kayak saya sudah berada di dunia kerja. Implementasi terkait dengan apa yang kita dapatkan dalam proses kaderisasi di HIMTI ini maupun informal maupun non formal, banyak hal yang berkembang ini maksud saya adalah sebelum kita melakukan kaderisasi, kemudian kita mengikuti kaderisasi, kemudian menghadapi dunia di luar ini, ada banyak hal yang kemudian menjadi bekal yang terbentuk dalam kepribadian kita. Misalnya bagaimana berinteraksi dengan seseorang, berinteraksi dengan sosial, untuk berkomunikasi, itu kan hal-hal yang mendasar yang sebetulnya kita dididik di lembaga kemahasiswaan yang menjadi bekal ke dunia luar. Paling kecil yang menurut saya yang terpenting adalah karena saya sekarang sudah berkeluarga juga, bagaimana mengorganisir keluarga. Ini menurut saya adalah himpunan yang tidak tahu kapan periode kepengurusannya selesai. Kami itulah komunitas keluarga. Di situ kemudian penerapan yang menurut saya penting dari kepribadian yang kita dibentuk pada proses kaderisasi. Itu salah satu segmennya. Kemudian berdampak di dunia kerja, berdampak di dunia keluarga, dan berdampak di dunia pergaulan ataupun di komunitas-komunitas di mana kita berada di luar sana, yang bukan lagi misalnya tempat kerja, katakanlah komunitas ngopi. Paling tidak kita bisa saling peka secara sesama bahwa ternyata dalam berorganisasi itu penting untuk saling membantu, minimal seperti itu yang kita dapatkan dari pendidikan kaderisasi yang kita dapatkan di HIMTI. Saya kira demikian. Menurut Pak Boni sendiri, bagaimana pengajaran yang ada di HIMTI ini baik informal maupun non formal itu telah berpengaruh terhadap kehidupan pribadi? Ya, pengaruhnya ya luar biasa. Banyak aspek yang mempengaruhi untuk kehidupan sehari-hari, baik di dunia kerja, dunia dalam rumah, dunia keluarga, Dunia maya, dunia lain. Salah satunya itu bagaimana cara kita public speaking, cara berbicara kita yang kita dapatkan selama kader, melatih berbicara, dan yang lain itu seperti bagaimana kita mengembangkan skill-skill kita, karakteristik kita selama kita di perkuliahan atau di kader selama di kampus, terus banyak lah itu seperti kita lengkapkan. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup podcast. Ada pesan atau saran yang ingin Kakak berikan kepada anggota HIMTI atau calon anggota yang sedang menjalani proses pengajaran baik formal maupun informal? Mungkin dari Kak Wan dulu. Pesan untuk yang menjalani pengajaran, saran saya bagi adik-adik sekalian mungkin tetap semangat karena untuk menjalani sebuah organisasi itu intinya kita jangan pernah mencari kehidupan di organisasi itu, tapi kita beri kehidupan untuk organisasi itu, karena dalam setiap organisasi itu punya
kehidupan menghidupi organisasi itu kita sendiri, kader-kadernya. Iya, mungkin seperti itu tingkatnya. Dari kajian sendiri, apa pesan atau saran yang ingin Kakak sampaikan kepada anggota inti atau calon kadernya selama menjalani proses pengadilan baik formal atau tidak formal? Kalau saran saya yang saya berikan kepada adik-adik semua ini, baik yang sementara melakukan proses kaderisasi baik informal ataupun non formal, bahkan yang sedang melakukan proses kepengurusan ataupun proses penyelesaian studi, menurut saya mereka ini adalah orang yang sedang berproses di kaderisasi. Saya menggunakan filosofi yang pertama tadi saya sampaikan. Senior saya pernah berpesan ke saya, dan ini pun juga yang saya berikan sebagai pesan kepada kalian. Makan semua itu proses yang ada di hadapan kalian. Makan dalam tanda kutip ini, jangan pernah melewatkan proses pembelajaran yang ada disediakan di organisasi ini. Karena kita akan merasakan dampak dan efeknya ketika kita selesai berhimti. Banyak mungkin teman-teman yang sudah menjadi alumni masih mau berhimti. Saya jujur saja, banyak teman-teman yang masih mau berhimti. Makanya maksimalkan seluruh potensi, manfaatkan waktu yang ada untuk berproses betul-betul di lembaga kita yang bernama HIMTI ini sebelum kita selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita sudah menghadapi organisasi bukan HIMTI lagi. Seperti itu. Jadi jangan pernah lewatkan ruang dan waktu pembelajaran yang ada di HIMTI. Kalian akan merasakan dampak dan efeknya. Itu saja. Terima kasih. Baik, nah teman-teman sobat Soilers, itulah tadi pembahasan di episode kali ini mengenai pengadilan yang ada di Kabupaten Khas. Dari pembahasan tersebut, teman-teman juga sudah tahu bahwa ternyata di periode atau di angkatan kalian di 2008 ternyata ada 4 tahap. Ya, mungkin saat ini kita kenal menjadi 2 tahap formal dan informal, ada 2 tahap juga. Nah, semoga Sobat Soilers bisa mengambil pelajaran dari episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada narasumber, yaitu Kak Wandi dan Kak Rian, telah hadir bersama kami dan memberikan informasi sedikit ke Sobat Soilers. Mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.